Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah Pak Dian, kuliah yang membahas teknologi informasi bersama saya, Dian Prawira. Masih dengan perkuliahan dasar pemrograman DAT, dan pada kali ini kita akan mencoba membahas mengenai generik. Jadi, seperti apa generik dan bagaimana cara penggunaannya yang kedepannya itu akan banyak dipakai ketika kita menggunakan list ya dan collection lainnya. Begitu juga pada saat kita melakukan pengembangan aplikasi berbasis Flutter ya. Nah, generik ini adalah sesuatu hal yang dasar ya yang biasa juga terdapat di bahasa pemrograman lain seperti halnya Java dan lain-lain. Nah, seperti apa generik? Mari kita bahas. Ya, seperti disampaikan tadi bahwasanya dalam bahasa pemrograman dikenal dengan yang namanya istilah generik ya. Jadi generik ini di bahasa pemrograman lain selain bahasa Dart juga ada seperti di dalam bahasa Java ya dan di dalam bahasa yang lainnya. Generik ini apa sih? Jadi generik ini adalah tipe data yang didefinisikan pada parameter yang digunakan untuk menentukan tipe data yang akan digunakan. Sehingga ketika misalnya kita memiliki suatu kelas gitu ya atau suatu metode dalam suatu kelas, kemudian terdapat generik di sana. Ketika suatu misalnya itu diterapkan pada suatu kelas ya, pada suatu kelas kita buat generik ya, tentunya di sana dengan menggunakan tanda yang seperti ini ya, tanda kurung siku ini, maka atribut yang berada di dalam suatu kelas yang sudah didefinisikan generik di dalamnya, maka itu bisa kita ganti-ganti ya tipe datanya seperti itu. Oke. Nah, jadi tujuan dari menggunakan generik ini yang pertama yaitu adalah bagaimana menghasilkan kode yang lebih baik dengan menentukan jenis secara generik. Sehingga ada kalanya kita membutuhkan suatu atribut itu bertipe data string, atau jika suatu ketika bisa juga kita ganti dengan tipe datanya double. Tapi bisa juga tipe data tersebut kita masukkan dengan yaitu suatu kelas ya. Itulah fleksibilitasnya generik. Kemudian yang kedua juga adalah untuk mengurangi duplikasi pada kode ya. Selain itu juga bisa untuk membuat suatu keamanan pada kode pemrograman kita. Nah, bagaimana contohnya? Ya, jadi misalnya di sini saya punya sebuah kelas yaitu kelas mahasiswa. Nah, di kelas mahasiswa ini ya, kita definisikan ada suatu generik ya. Saya beri tanda kurung siku seperti ini ya. Kemudian di sini saya beri X. Walaupun sebenarnya ini tidak umum ya. Jadi biasanya yang umum itu kita pakai simbol T atau simbol yang lainnya ya, bukan X. Tapi boleh saja ya, bisa berjalan seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya nanti X ini ketika ada objek yang menginstansiasi dari suatu kelas ini, kelas mahasiswa ini, maka ketika dia menginstansiasi dengan menyertakan tipe data dari yang dimasukkan ke dalam generik ini, maka dia akan mempengaruhi yang ada di sini, yaitu atribut name ya, seperti itu. Nah, di dalam Dart ketika kita ingin melakukan construct ya, construct dari suatu kelas ya. Jadi maksud construct itu adalah ketika suatu objek diinstansiasi dari suatu kelas atau suatu objek itu dibuat ya, dibuat dari suatu kelas, maka ketika proses pembuatan itu akan ada proses construct ya, constructor. Nah, inilah constructor ya. Nah, constructor-nya ini bisa dilihat bahwa ada namanya ya, nama constructor itu adalah sama dengan nama kelas kalau di dalam bahasa Dart. Oke. Nah, kalau kita lihat ini nanti selain dia mengkonstruk ya, dia juga pada saat dia mengkonstruk kelas, ketika dia membuat objek dari kelas mahasiswa, maka konstruk ini akan berjalan dengan memasukkan parameter name dan nama ya. Jadi ketika kita membuat objek dari kelas mahasiswa,
ya, maka kita harus memasukkan juga parameter NIM dan nama. Kita langsung saja ke contoh bagaimana membuat objeknya. Sebagai contoh di sini saya buat suatu objek dengan nama Dian, ya. Oke. Nah, saya buat objek dengan nama Dian. Nah, objek ini menginstansiasi, ya, atau terbentuk dari kelas mahasiswa. Bisa dilihat Dian sama dengan mahasiswa. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ketika saya membuat objek Dian, di sini saya definisikan tipe datanya. Ya. Nah, tipe datanya itu adalah nama kelas itu sendiri, yaitu adalah mahasiswa. Tapi bisa dilihat bahwa pada saat kita mendefinisikan tipe datanya berupa kelas mahasiswa, di sini kita sertakan juga yaitu adalah generiknya. Generiknya dalam sini adalah string, ya. Sehingga ketika objek Dian dibuat dengan menginstansiasi dari kelas mahasiswa, maka string ini akan masuk ke dalam variabel X ini, ya, yang merupakan variabel generik, ya, merupakan variabel generik dari kelas mahasiswa. Nah, ketika dia dikonstruk, ya, maka angka 3,12 itu akan masuk ke sini, ya, sini, sehingga dia akan menjadikan nilai, yaitu adalah, bukan di sini ya, di NIM. Kemudian string Dian Prawira ini akan masuk ke, yaitu adalah nama, ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini string, ya, string ini akan masuk ke X. Nah, X ini akan masuk ke sini. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada saat objek Dian dibuat, maka yang didefinisikan atribut NIM ini bertipe data string. Kenapa? Karena ketika objek Dian dibuat, kita mendefinisikan generiknya adalah string, sehingga dia string ini masuk ke X. X akan menggantikan variabel X ini akan menggantikan yang di sini, yaitu mendefinisikan tipe data, ya, sehingga NIM ini adalah string tipe datanya. Oleh karena itu, pada saat kita melakukan construct, ya, construct yaitu mahasiswa, ya, kalau misalnya dalam bahasa Java atau Dart yang versi sebelumnya, kita mesti menggunakan keyword new, ya, walaupun di versi Dart yang sekarang yang 2 kita tidak memerlukan, opsional, ya, boleh dipakai boleh enggak keyword new, ya, jadi itu membuat objek baru, ya. Nah, bisa dilihat nih 3,12 tipe datanya adalah double, sehingga ini akan menghasilkan pesan error. Kenapa? Karena NIM sudah kita definisikan sebagai string, sedangkan pada saat kita mengkonstruk atau membuat objek Dian dari instansiasi mahasiswa, ini tipe datanya adalah double, ya, sehingga ini akan membuat error. Baik, mari kita cobakan kode tadi pada Visual Studio Code. Pertama, kita buat dulu kelas mahasiswa, ya. Kita buat kelas mahasiswa di sini, ya. Saya beri nama mahasiswa. Oke. Nah, kemudian di kelas mahasiswa kita sertakan generik, ya, generik kita beri simbol X, atau boleh juga kita pakai T, ya, bebas. Oke, selanjutnya di sini saya pakai ada nama yang bertipe data string. Kemudian saya punya NIM. Nah, NIM-nya tipe datanya adalah T. T itu apa? Ya, dari generik ini tadi, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita buat constructor-nya. Nama apa? Kalau ketika kita membuat constructor, maka kita gunakan nama kelasnya, ya. Ketika kita membuat
atau menuliskan nama kelas di dalam sini, berarti itu sama juga kita membuat constructor, ya, seperti ini. Oke, kita buat constructor dengan parameter yaitu this name, atau this, ya boleh this name dulu, kemudian this dot nama. Oke, this maksudnya adalah atribut yang berada di dalam kelas tersebut, ya. Bisa dilihat di sini ada this name, ini bermakna bahwa nanti ketika dilakukan construct, ya, parameter pertama ini akan masuk ke variabel name yang ini. Oke. Kemudian this nama berarti ketika ada kita melakukan construct, ya, dari kelas mahasiswa itu, ya, instansiasi dari kelas mahasiswa, maka akan dikonstruk parameter kedua akan masuk ke variabel nama yang ini. Oke. Kemudian di sini saya akan buat sebuah fungsi sederhana, yaitu fungsi untuk memunculkan nama, ya. Saya tulis munculkan nama, ya. Kemudian print, ya, nama mahasiswa adalah $nama. Oke, seperti itu. Kemudian di sini munculkan, ya. Kemudian saya buat lagi function void juga, yaitu munculkan name. Oke. Ya. Kemudian saya print, ya, name mahasiswa tersebut adalah, yaitu, ya, $name. Oke. Jangan lupa titik koma. Oke. Nah, selanjutnya barulah di function main ini kita buat objek, ya. Kita buat objek dengan nama Dian, ya. Kemudian Dian ini kita set tipe datanya adalah kelas mahasiswa dan kita masukkan generic type-nya, ya. Generic type-nya adalah string. Sehingga string ini akan masuk ke T, ya, akan masuk ke T. Baik, kemudian variabel Dian ini akan kita instansiasi, ya, dengan mahasiswa. Kemudian ingat, karena di sini ada constructor-nya, maka kita harus menyesuaikan mahasiswa ini, parameter yang harus dilewatkan apa aja, gitu, ya. Misalnya di sini yaitu pertama adalah name. Misalnya name-nya adalah misal saya buat salah dulu, ya, seperti ini, kebanyakan. Oke. Kemudian Dian Prawira. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ada merahnya. Ya, kita lihat problemnya apa? Tuh, the argument type in cannot be assigned to parameter type string. Tuh, ya. Dia langsung mendeteksi bahwa ini nih integer. Sedangkan kamu sudah mendefinisikan bahwa name, ya, itu string, ya. Di sini string kan masuknya ke sini, ya. Nah, string ini masuknya ke T ini, kemudian T ini akan masuk ke sini, T ini. Sehingga variabel name akan menjadi bertipe data string, ya. Oleh karena itu kita bisa ubah seperti ini misalnya, ya. Nah, misalnya name-nya H121234321. Oke? Ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, di sini kita bisa panggil, ya, fungsi munculkan nama. Kita coba, ya. Dian dot, ya, tuh, munculkan nama, ya.
Oke, sekarang kita coba untuk jalankan ya. Kita bisa tekan F5 ya, atau debug. Kita lihat di debug konsol hasilnya apa ya. Tuh ya, nama mahasiswa adalah Dian Prawira. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa juga untuk memunculkan fungsi yang lain yang berada di kelas mahasiswa ini, misalnya adalah munculkan NIM ya. Munculkan NIM. Oke, seperti itu. Nah, ketika saya coba jalankan lagi, oke, kita tunggu. Nah, maka dia akan menghasilkan nama mahasiswa adalah Dian Prawira dan NIM mahasiswa tersebut yaitu H1223431 ya, seperti itu. Nah, generik ini ya, ini juga bisa kita gunakan pada saat kita membuat map ya. Nah, map itu apa? Nanti insya Allah ada pembahasannya sendiri ya. Nah, seperti ini contohnya ya, kita membuat map dan ada suatu map juga ya yang seperti ini gitu ya, string, dynamic gitu ya, Budi dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, seperti apa penerapannya dalam suatu map dan map itu apa, insya Allah kita akan bahas pada video-video berikutnya. Demikian pembahasan kita mengenai generik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.